Barat diharapkan bisa menjadi sebuah daerah yang madani gitu ya, Sumatera Barat madani, maju, berkelanjutan, berlandaskan adat dan budaya gitu. Itu Stand up and speak This Interaksi. Halo Sobat Interaksi, selamat datang di podcast Interaksi. Podcast yang mengajak kalian untuk berbagi ide, cerita, dan inspirasi tentang isu-isu penting yang beredar di sekitar kita. Saya Muhammad Rifki dan hari ini kita akan mengeksplorasi tema yang sangat menarik dan penuh tantangan nih teman-teman. Temanya yaitu masa depan infrastruktur di Sumbar, Challenge and Opportunity. Nah, kita semua tahu bahwa infrastruktur adalah jantung dari suatu daerah. Tanpa infrastruktur yang baik, semua potensi yang kita miliki, mulai dari keindahan alam hingga kebudayaan yang kita miliki itu bakal tidak akan terwujud secara maksimal nih teman-teman. Bayangin aja bagaimana kalau kita lagi jalan-jalan nih ke Bukit Tinggi atau lagi jalan-jalan untuk melihat indahnya pantai Padang, tetapi jalan di sana tuh masih jelek nih teman-teman, masih berlubang. Nah, tapi infrastruktur ini nggak cuma jalan, infrastruktur ini juga bisa mencakup tentang sistem transportasi, fasilitas publik, dan juga bahkan teknologi yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Di Sumatera Barat ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan nih teman-teman. Tantangannya ini cukup kompleks. Bisa dari kondisi jalan yang perlu perbaikan, aksesibilitas di daerah terpencil, hingga pengelolaan transportasi yang masih belum optimal. Semua ini akan menjadi perhatian serius yang harus kita hadapi bersama-sama. Tetapi di balik semua tantangan ini, ada banyak peluang yang bisa kita manfaatkan dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang tak terbatas. Kita memiliki kesempatan untuk merancang infrastruktur yang bukan hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, hari ini kita sangat beruntung nih teman-teman karena kita kedatangan tamu kita, pembincang kita yaitu Bapak Hamdi Irza selaku fungsional perencana Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Nah, beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman dan memiliki banyak cerita tentang bagaimana Bapeda menghadapi tantangan infrastruktur di Sumatera Barat. Nah, sebagai gambaran, kita ini akan membahas beberapa topik menarik seperti strategi Bapeda dalam merancang kebijakan yang ramah lingkungan, dan juga proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, dan juga bagaimana sih masyarakat bisa terlibat dalam proses tersebut. Nah, jadi siapkan catatan kalian teman-teman, ambil segelas kopi atau secangkir teh, dan mari kita mulai diskusi yang penuh energi dan inspirasi ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Hamdi Irza dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Let's go. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah baik. Semangat pagi sekarang ya. Sangat pagi sekali. Baik, terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di podcast kita yang pertama ini Pak. Nah, podcast ini kita bakal bincang-bincang sedikit nih Pak tentang masa depan infrastruktur di Sumbar. Nah, kalau kita ngebahas tentang masa depan infrastruktur berarti kita juga akan ngebahas nih tentang pembangunan berkelanjutan nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Bapak bisa ngejelasin nih gambaran sedikit tentang pembangunan berkelanjutan dan juga kenapa sih pembangunan berkelanjutan ini penting banget buat Sumatera Barat tuh Pak? Baik, sebenarnya pembangunan berkelanjutan ini sudah bukan barang baru ya. Jadi sebenarnya sudah lama nih konsep pembangunan berkelanjutan. Cuman mungkin dari sebagian besar kita itu nggak terlalu familiar dengan hal tersebut gitu. Mungkin teman-teman yang di ekonomi nih, sekarang kita di ekonomi ya, mungkin taunya hanya di lingkungan ekonomi saja gitu, tapi nggak terlalu terlibat dengan teman-teman yang mungkin di bidang lingkungan atau di bidang sosial seperti itu. Nah, secara sederhana sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu ada 3 dimensi di sini. Ada dimensi lingkungan fisik, ada dimensi sosial, dan juga dimensi ekonomi. Nah, paradigma yang lama itu pembangunan berkelanjutan itu adalah irisan antara ketiga dimensi ini. Jadi ada dimensi sosial, ada dimensi ekonomi, ada dimensi fisik lingkungan. Nah, kalau dulu pas SD itu atau SMP pernah belajar diagram Venn, itu kan ada lingkaran tuh, lingkaran sosial, lingkaran ekonomi, sama lingkaran lingkungan seperti itu. Nah, keirisan di tengah-tengahnya itulah pembangunan berkelanjutan. Itu paradigma yang lama sebenarnya. Nah, cuman kalau paradigma sekarang sebenarnya kita sudah harus
beralih dari paradigma itu ke paradigma yang lebih sekarang ya lebih up to date gitu Up ya. to date. Nah, sebenarnya pembangunan lestari atau pembangunan berkelanjutan yang sekarang itu bukan lagi yang irisan ketiga dimensi tersebut gitu, tapi lebih kepada konsep seperti ini. Lingkungan itu berada di luarnya. Jadi ada lingkaran besar, lingkungan di luar, kemudian di dalamnya ada lingkaran ekonomi, di dalamnya lagi ada lingkaran sosial gitu. Makanya apa? Jadi sebenarnya untuk bisa uh, pembangunan itu berjalan gitu ya. Nah, kita kan punya tujuan nih, tujuan pembangunan kita gitu ya, mensejahterakan masyarakat. Ya. Tujuan akhirnya pasti seperti itu, bukan bagaimana jumlah jalan akan kita bangun, bagaimana jumlah gedung yang akan kita bangun, bukan itu sebenarnya kan ya. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Nah, itu kan dimensi sosial sebenarnya. Iya. Nah, supaya dimensi sosial itu bisa bekerja itu kan aksesnya tuh puncaknya tuh. Nah, dasarnya itu adalah sebenarnya lingkungan fisik gitu. Kita dari dari sisi kebencanaannya mesti aman, dari sisi drainasenya aman, jalannya tersedia, lingkungan udaranya juga bagus gitu ya. Nah, itu yang akan bisa menjamin bahwa ekonomi itu bisa berjalan. Coba deh, nggak ada tadi dijelaskan ya, nggak ada jalan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada listrik, nggak ada ini, gimana ekonomi bisa jalan? Kalau ekonomi nggak jalan, bagaimana kesejahteraan itu bisa kita capai gitu. Nah, ini yang paradigma sekarang yang harus kita ganti gitu, bukan lagi irisan ketiga dimensi tersebut, tapi adalah lingkungan itu sebagai dasar, kemudian ekonomi sebagai motor di atasnya, sehingga dimensi sosial itu tujuan pembangunan kita itu bisa kita capai gitu ya, kesejahteraan masyarakat. Mungkin seperti itu secara sederhana. Oke, terima kasih Bapak telah menjelaskan dan gambaran tentang tadi pembangunan berkelanjutan nih Pak. Tapi berarti pembangunan berkelanjutan ini juga penting berarti di Sumatera Barat kan Pak? Tentu, Sangat penting sekali. Oke, berarti kalau sangat penting dan pernah dilakukan di Sumatera Barat, berarti ada tantangan nih di Sumatera Barat tuh untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan itu. Kira-kira dari Bapak nih, Bapak tahu nggak sih tantangan buat ngejalanin pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat ini? Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Secara sederhana mungkin tadi ya, perubahan paradigma dulu nih yang penting gitu. Ya. Kebanyakan orang gitu ya, itu hanya punya kacamata point of view dia sendiri gitu. Dan itu akan sangat tergantung dari latar belakang mereka gitu. Apakah dia maksudnya belajar di dimensi apa gitu ya. Kalau sekarang kan kita di ekonomi nih, mungkin lebih banyak terpapar dengan masalah ekonomi gitu. Mungkin tidak terlalu terpapar dengan masalah sosial dan masalah lingkungan seperti itu. Nah, latar belakang ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil kebijakan gitu. Baik dari sisi pribadi kita maupun nanti dari sisi mungkin dari kepala daerahnya gitu. Nah, yang diharapkan adalah tantangannya adalah sebenarnya bagaimana masing-masing kita itu bisa paham bahwa sebenarnya kita tuh tidak hanya berada di dimensi kita aja gitu. Ada dimensi lain sebenarnya, ada sektor-sektor lain yang bekerja sebenarnya yang harus kita pahami juga gitu. Point of view kita tuh harus dibawa ke atas pakai helicopter view sehingga kita bisa melihat masalah itu lebih kompleks gitu. Jangan hanya dari kacamata sempit aja gitu. Kalau orang ekonomi, kalau mungkin masyarakat awam ya taunya bagaimana bisa menghasilkan uang untuk hari ini gitu. Tapi dia nggak mikir mau asap knalpot yang dihasilkan, mau drainasenya kesumbat, saya nggak mikir. Yang penting hari ini saya harus dapat uang sekian gitu buat anak keluarganya seperti itu. Nah, ini bagi kita yang di institusi pendidikan dan juga di pemerintahan tentunya harus bisa punya pemahaman yang lebih makro terkait dengan bagaimana melihat permasalahan seperti itu. Oke, berarti dari pihak Bapak sendiri itu melihat dari berbagai aspek nih Pak, nggak cuma aspek ekonominya aja. Oke, kalau dari aspek ekonomi dan juga aspek lain udah Bapak jelasin tadi, aku mau nanyain tentang potensi di Sumatera Barat mengenai alam dan budaya nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih, yang paling penting buat dikembangin di Sumatera Baratnya apa sih Pak? Terus pembangunannya berkelanjutan itu apakah sudah sukses atau gimana? Atau sudah pernah gitu? Nah, kalau
potensi mungkin kita bisa bicara dari sisi mungkin ekonomi dulu ya. Ya, ekonomi. Nah, kalau di ekonomi yang jurusannya ekonomi pembangunan pasti sudah paham nih gitu bagaimana potensi ekonomi mungkin dari sisi sektor ekonomi yang 17 sektor gitu ya, atau mungkin 52 subsektor gitu. Apa sih yang bisa kita unggulkan gitu. Nah, Oke. dari 17 sektor itu mungkin kita bisa pakai analisis sederhana seperti LQ atau shift share, mungkin juga klasen atau bisa kombinasi ketiganya. Nah, kalau dari analisis kita di provinsi, setidaknya ada empat sektor yang bisa kita unggulkan sebenarnya. Dari sektor transportasi, kemudian perdagangan, kemudian jasa pendidikan dan jasa sosial gitu. Nah, ini kalau dari ketiga alat analisis tadi ya. Tapi kalau secara yang dirasakan oleh masyarakat mungkin lain gitu, karena itu lebih banyak ke secara mayoritas masyarakat bergerak di bidang apa gitu. Nah, kalau di Sumatera Barat tentu lebih banyak di pertanian sebenarnya, karena emang share pertanian itu yang paling besar gitu, di atas 20%. Dan juga secara mata pencaharian masyarakat itu memang lebih banyak di sektor pertanian juga, baik dari segi buruh taninya dan juga dan lain-lain seperti itu. Jadi biar pembangunan berkelanjutan yang sukses tuh kira-kira dari Bapak apa nih Pak? Apakah ada? Tentu kalau kita bandingin ya, pertama dari tadi kita bicara sektor ekonominya. Sektor ekonomi mana yang bisa kita unggulkan. Ya. Tentu dari kita balik lagi ke konsep awal tadi, pembangunan berkelanjutan tadi, tentu kita harus punya ekonomi yang 4 sektor tadi itu bisa bekerja gitu ya. Sektor 4 sektor tadi bisa bekerja, tentu harus ada dasarnya dulu nih, pondasinya nih. Iya, pondasinya dari sisi lingkungan seperti apa gitu. Kalau transportasi berarti mesti jalannya mesti bagus nih. Kalau pendidikan berarti bangunannya atau dari sisi SDM pendidikannya itu juga harus disediakan. Kalau dari perdagangan juga seperti itu, bagaimana rantai pasok dari produsen sampai ke konsumen itu bisa terjaga sehingga harganya itu nggak terlalu tinggi dari produsen ke konsumen gitu. Kalau lebih banyak stopnya gitu dari produsen kemudian ke pengumpul ke tengkulak sampai ke produsen, kan harganya jadi tinggi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana si ekonomi ini bisa bekerja dengan landasan fisik dan lingkungan tadi itu ya, sehingga nanti kalau ekonomi sudah bisa bekerja tentu kesejahteraan masyarakat akan bisa dapat kita capai gitu. Oke, berarti perlu adanya pertimbangan segala macam itu di berbagai pihak. Dan juga kalau ngomongin masyarakat nih, kita juga bakal ngomongin yang namanya anak muda nih Pak. Nah, kalau anak muda sendiri tuh kira-kira tuh peran apa sih yang bisa mereka dukung buat pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat ini Pak? Peran dari si anak muda ini. Sebenarnya mungkin banyak ya. Kalau teman-teman mungkin di kampus bisa join ke unit kegiatan mahasiswa ya. UKM unit kegiatan mahasiswa itu kan banyak tuh bidang-bidangnya. Ya, banyak. Bidang ini ada bidang itu, mungkin ke ekonomi bisa, ke lingkungan bisa, ke sosial bisa. Nah, ini kan langkah awal nih kalau dari kampus, dari mahasiswa ya, langkah awal bagaimana bisa terlibat dalam mungkin pemberdayaan masyarakat, mungkin judulnya seperti itu. Jadi bagaimana bisa memahami sebenarnya kondisi di masyarakat gitu, bagaimana bisa mengekstrak apa sih yang masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, ini kan lewat UKM ini bisa bisa melihat bagaimana gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut dari itu sebenarnya mungkin bisa join juga dengan beberapa komunitas gitu ya. Komunitas kan banyak nih di Kota Padang gitu, yang mungkin yang concern ke lingkungan banyak, yang concern ke ekonomi juga banyak, yang concern ke pendidikan juga banyak. Nah, ini juga salah satu cara bagi anak muda bagaimana bisa berkontribusi bagi setidaknya menyelesaikan masalah-masalah kecil di masyarakat, dan dalam kerangka besar mungkin mencapai pembangunan berkelanjutan tadi gitu ya. Oke. Berarti dari si mahasiswa atau anak-anak muda nih mulai dulu ikut UKM, kita mahasiswa. Boleh. Jangan hanya kuliah pulang Kuliah pulang aja doang ya Pak. Oke, berarti dia harus ikut UKM, mulai memperdayakan masyarakat, mulai dari yang kecil dulu, baru dia bisa melangkah yang lebih besar. Oke deh Pak. Oke, kalau tadi tentang mahasiswa nih, kemudian aku kalau mau minta bayangan dari Bapak, kalau kita bayangin Sumatera Barat 10 tahun atau 20 tahun ke depan nih,
kira-kira dari Bapak sendiri Sumatera Barat ini bakal jadi kayak gimana tuh Pak? Terus juga dari segi pembangunan berkelanjutan. Nah, apakah harapan terbesar Bapak untuk masa depan di daerah Sumatera Barat ini Pak? Harapan untuk Sumatera Barat ini gimana? Nah, pertanyaannya pas banget nih karena kita lagi nyusun rencana jangka panjang Ya. daerah nih 20 tahun ke depan gitu ya. Nah, kalau dari visi sebenarnya visi 20 tahun ke depan itu Sumatera Barat diharapkan bisa menjadi sebuah daerah yang madani gitu ya, Sumatera Barat madani, maju, berkelanjutan, berlandaskan adat dan budaya gitu. Itu visi jangka panjang 20 tahun ke depan. Jadi kalau bisa kita gambarkan gitu ya, kita andai-andaikan kita bayangkan ke depannya, seenggaknya ada beberapa ukuran kalau kita bisa ambil gitu di dokumen jangka panjang kita ini. Pendapatan per kapita salah satu ukurannya. Kalau sekarang pendapatan per kapita kita itu di angka sekitar 55 juta per kapita per tahun. Nah, kita targetkan itu bisa sampai 300 juta. 300 juta per kapita per tahun. Jadi kalau ada ekonomi di Sumatera Barat berproduksi sampai sekian ratus triliun dibagi dengan jumlah penduduk Sumatera Barat di angka sekitar 7 juta gitu nanti di 2045, kira-kira per orang itu menghasilkan uang sebanyak 300 juta gitu. Tapi bukan berarti pendapatan, maksudnya uang yang dihasilkan sebagai penghasil, bukan itu ya. Tapi ekonomi yang bekerja dalam 1 tahun di Sumatera Barat itu per kapitanya itu sekitar 300 juta. Itu sebagai gambaran ekonomi Sumatera Barat di 2045 yang kita impikan bersama nih. Kemudian dari sisi lain, kemiskinan kita harapkan bisa tuh di angka 0,3%. Jadi kalau kita bayangkan nanti tadi ya 7 juta penduduk penduduk Sumatera Barat di 2045, 0,3-nya mungkin sekitar 20-an ribu saja penduduk miskinnya itu gitu. Nah, kemudian dari sisi pengangguran juga seperti itu di angka 3 sampai 4% penganggurannya. Kemudian apalagi ya, modal manusia, indeks modal manusia. Jadi indeks modal manusia itu kira-kira ketika seseorang lahir nih, ada anak bayi lahir nih di tahun sekian gitu ya, di tahun 2045 kita harapkan dia punya modal untuk bisa bekerja ke depannya itu gimana gitu. Nah, ada ukurannya dari teman-teman di Bappenas gitu yang menghitungnya, seenggaknya itu di angka 0,6 sampai 0,7, 6,6 sampai 0,7 gitu. Kemudian dari sisi lingkungannya ada 2 indikator nih. Pertama emisi GRK ya, dan yang kedua itu di indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, dari emisi GRK itu kita bisa turunkan sampai intensitas itu bisa berkurang sampai 90% dari kondisi di 2015 kita ukur awal gitu. Kemudian dari sisi indeks kualitas lingkungan hidup tuh kita harapkan bisa di atas angka 85 kalau tidak salah. Itu secara umum gambaran kalau di 2045, 20 tahun ke depan kira-kira Sumatera Barat seperti itu. Nah, tentu catatannya adalah ini bukan tanggung jawab pemerintah saja nih, tapi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman nih yang mahasiswa gitu. Mahasiswa yang 20 tahun lagi kira-kira umurnya berapa? Sekitar 20 tahun 40-an ya? 39, 40. 40-an ya, 40-an tentu udah, kalau udah berkarir itu udah mungkin di level manajer atau senior gitu ya. Ya. Atau di pemerintah juga sudah bisa jadi pejabat tertentu. Tentu di tangan kalian lah nanti tanggung jawab ini bisa diharapkan bisa dicapai gitu. Tentu dengan kolaborasi dengan semua pihak. Oke, berarti kalau dari pandangan Bapak dan sekaligus dari pihak pemerintahan itu berarti bakal menargetkan 0,3% saja kemiskinan dan banyak hal lainnya tadi. Dan juga penting buat mahasiswa ataupun anak muda sekarang untuk bertanggung jawab untuk 10 sampai 20 tahun ke depan nantinya. Nah, kemudian di Sumatera Barat nih Pak, kan kita nih banyak terkenal oleh pariwisata yang indah-indah nih Pak. Ya, pariwisata. Pariwisata kita yang indah-indah, kayak ada di Harau atau segala macam. Nah, kalau menurut Bapak nih bagaimana sih biar pariwisata kita ini menjadi kunci kesuksesan pembangunan, mau dibangun apa atau segala macam gitu Pak? Apa yang perlu diperhatikan supaya pariwisata kita ini juga nggak merusak lingkungan? Kan pariwisata kita kan di alam nih kebanyakan nih Pak. Pembangunan ini biar ya kita kan banyak ngambil duit dari pariwisata, tapi pariwisata kita ini nggak merusak lingkungan di sekitar itu Pak. Kira-kira bagaimana tuh solusinya Pak? Kalau ngomongin pariwisata banyak hal juga yang bisa diomongin ya. Pertama kalau
ini berkaitan dengan sebenarnya bagaimana tadi ekonomi Sumatera Barat bekerja. Nah, kalau tadi kita lihat di 17 sektor ekonomi sebenarnya nggak ada pariwisata itu nggak ada yang khusus kategorinya itu berdasarkan klasifikasi lapangan usaha di Indonesia gitu ya. Itu nggak ada yang namanya pariwisata gitu. Tapi pariwisata itu bekerja di hampir semua sektor yang lain gitu. Misalkan gini, ada namanya sektor akomodasi dan makan minum, itu lebih ke perhotelan gitu ya, penginapan, kemudian makan minum itu kayak restoran, rumah makan gitu. Nah itu kan bagian dari wisata juga. Iya. Nah kalau kita berwisata ke suatu tempat gitu kan, pasti kita nginap di situ, makan di situ gitu kan ya. Kemudian di sektor lain ada juga di sisi transportasinya. Kalau kita berwisata ke suatu tempat itu kan ada kita bergerak nih dari titik A ke titik B gitu ya. Nah kalau tujuannya itu wisata, nah itu sektor transportasi yang berjalan di situ itu berkontribusi terhadap pariwisata juga gitu. Nah tapi secara dedicated dia nggak ada di 17 sektor usaha ekonomi gitu ya. Nah tentu pariwisata ini juga menjadi apa namanya motor gitu ya bagi Sumatera Barat ke depannya yang kita harapkan gitu. Karena kalau kita bergerak dari sekarang ya mayoritas sektor pertanian gitu ya, itu nggak mungkin ke depannya kita rely on sektor pertanian terus gitu. Karena lama kelamaan tentu penduduk makin banyak, kebutuhan makin besar, terutama akan lahan ya. Lahan itu kan kalau dari faktor produksi ini lahan ini tetap nih nggak bakal bertambah. Gimana cara kita nambah lahan? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Harus ada gempa bumi besar dulu harus ada lahan baru gitu. Atau ada gunung meletus dulu baru bisa ada lahan. Nah tentu lahan ini semakin lama akan semakin terbatas. Tentu persaingan akan lahan semakin lama makin besar. Tentu yang daerah pertanian ini makin lama akan makin terpinggirkan gitu. Nah data statistik juga bicara seperti itu. Setiap tahun itu terjadi penurunan luas lahan hutan di Indonesia gitu. Nah kalau di Sumatera Barat sendiri penurunan lahan pertanian itu juga terjadi setiap tahunnya gitu. Ada lahan pertanian dikonversi menjadi bangunan, ada yang dikonversi menjadi hal-hal yang lain gitu ya, bisa jadi jalan atau dan lain-lainnya. Nah tentu ini menjadi catatan penting juga bagi kita. Ketika kita mau menonjolkan pariwisata, tentu kita harus bisa lihat apakah nanti sektor pariwisata ini bisa survive. Nah tentu tadi bagaimana kita perhatikan dulu lingkungannya itu apakah bisa mendukung atau tidak seperti itu. Nah di sisi lain sebenarnya ketika kita bicara pariwisata kita juga harus siap nih. Ketika kita bicara pariwisata mungkin kiblatnya ke Bali mungkin ke Bali ya. Bali atau Jogja atau Bandung atau seperti apa kota-kota lain di Indonesia gitu. Nah kalau kita mau bergerak di sektor pariwisata kita harus siap dengan budaya pariwisatanya juga gitu. Kalau di Bali mungkin mereka sudah terbiasa dengan budaya pariwisatanya gitu. Nah apakah budaya kita itu sudah bisa cocok dengan budaya pariwisata? Dalam hal ini kalau saya mungkin menggarisbawahi ya budaya melayani gitu. Nah kalau wisata itu kan pasti yang datang itu tamu. Ya tamu dari luar gitu. Dari luar daerah, apakah dari luar negeri gitu ya. Nah apakah budaya kita itu sudah siap untuk melayani tamu gitu? Nah kadang ada anekdot di masyarakat orang Sumatera Barat itu nggak biasa melayani tamu gitu. Nah kalau ini nggak dicari akar masalahnya atau kalau tidak diperbaiki ke depannya, jangan harap sektor wisata bisa maju gitu. Nah kita harus siap dengan budaya melayani gitu. Jadi kalau budaya melayani kan rajanya bukan kita lagi, rajanya adalah tamu gitu. Tamu adalah raja gitu kan ya. Nah, siap nggak kita memuliakan tamu seperti ini gitu? Nah, tentu ini dari sisi masyarakat harus siap juga dengan hal ini gitu. Nah mungkin teman-teman bisa lihat lah kalau berwisata ke beberapa tempat di Sumatera Barat gitu ya. Apakah masyarakatnya sendiri pengelola wisatanya itu sudah menunjukkan indikasi budaya yang melayani gitu. Nah, ini perlu menjadi catatan ke depan. Catatan kita bersama nih Pak. Berarti untuk mengembangkan pariwisata tersebut kita juga perlu nih mengubah budaya kita untuk mengelola tuh melayani si tamu kita nanti nih Pak. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong selain pariwisata kita juga ada pembangunan infrastruktur besar lainnya nih Pak. Kalau yang baru-baru ini kayak ada jalan tol. Iya, jalan tol. Kemudian bandara kita juga udah menjadi bandara internasional kan Pak. Ya. Oke. Nah menurut Bapak dampak dari pembangunan infrastruktur besar tadi ini
terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di Sumbar nih bakal seperti apa nih Pak? Apakah sangat-sangat bermanfaat atau gimana seperti itu? Eh, Manfaat atau enggaknya mungkin kita compare ke data atau alat analisis ya. Nah, kalau kita bisa lihat pakai alat analisis, tabel input output misalnya. Nah, kalau di tabel input output dari data 2015 atau 2019 saya lupa. Nah, keberadaan sektor transportasi itu menjadi input bagi hampir semua sektor lainnya. Gitu. Misalkan kita bicara sektor pertanian, sektor pertambangan, industri, kemudian perdagangan gitu ya, kemudian jasa-jasa lainnya gitu seperti itu. Setidaknya salah satu dari 3 input terbesarnya itu adalah dari sektor transportasi gitu. Nah, teman-teman nanti bisa cek di laporannya BPS bagaimana hasil analisis input output terhadap ekonomi Sumatera Barat gitu. Jadi kalau kami di Bapeda menganalisis seperti itu, transportasi itu memegang peranan penting dalam perekonomian Sumatera Barat gitu. Nah, apalagi kalau kita bisa lihat dalam kacamata regional ya, mungkin di Pulau Sumatera nih gitu. Nah, di Pulau Sumatera itu ekonominya itu bertumpu sebenarnya di pantai timur Sumatera gitu. Backbone-nya itu adalah jalan Trans Sumatera lah kita bisa lihat. Jalan Trans Sumatera misalkan itu membentang dari Aceh ke Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang sampai ke Lampung gitu. Nah, kita di bagian barat ini nggak kebagian. Tulang-tulang backbone ini kita nggak kebagian gitu. Nah, utama itu kan industri ada di situ tuh. Ke Dumai kan pelabuhan ada di sana, industri perminyakan ada di situ, kemudian di Riau juga ada gitu, kemudian di Medan juga ada Belawan dan segala macamnya, di Palembang juga seperti itu. Industri itu yang di Sumatera itu banyaknya di bagian timur itu. Nah, kita di bagian barat nggak tersentuh. Nah, makanya penting bagi kita di Sumatera Barat itu bisa terkoneksi dengan backbone-nya itu gitu. Nah, kalau backbone Trans Sumatera itu kan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ada siripnya dari Pekanbaru ke Padang yang disebut tadi jalan tol gitu. Nah, tentu kita harus bisa mensukseskan bagaimana kita bisa terkoneksi dengan jaringan jalan tol Trans Sumatera itu gitu. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya di Sumatera Barat. Jadi ya kalau tadi groundbreaking dari 2018 sampai sekarang masih belum gitu ya. Ya, itu juga sebuah pukulan bagi kita sebenarnya di Sumatera Barat gitu. Mungkin berarti ada hal-hal yang tidak bekerja, apakah itu baik di masyarakatnya, apakah di pemerintahnya, atau di hal-hal lain yang tidak bekerja sehingga terlalu lama gitu ya. Kita jalan tol yang diharapkan oleh masyarakat itu belum bisa terrealisasi sampai sekarang. Bahkan di Sumatera ini, di Pulau Sumatera, kita provinsi terakhir yang belum punya jalan tol gitu. Iya Pak, lama banget. Di Bengkulu aja udah ada kan ya? Di Bengkulu udah ada. Bengkulu tambah Penanjung gitu. Penanjung. Yang terakhir kemarin di Jambi ya, itu udah selesai 100%, mau uji layak fungsional nih gitu. Bayang Lincir Tampino gitu. Nah, Sumatera Barat dari 2018 groundbreaking sampai sekarang masih belum. Progres sekarang itu baru di angka di atas 75%. Kalau dari pengembangnya dari Hutama Karya itu diharapkan itu mungkin Desember ya baru bisa 100%-nya gitu. Itu kondisinya sekarang. Oke. Tapi kalau ngomong jalan tol yang belum tadi, kira-kira tantangannya ini apa sih Pak? Kenapa sih jalan tol nih belum juga jadi gitu Pak? Kemarin itu kalau dari recordnya ya permasalahan terbesarnya memang di pembebasan lahan gitu. Pembebasan lahan itu yang menurut hemat saya itu tidak, kalau dari peraturan yang ada di Indonesia itu belum terlalu berpihak kepada masyarakat gitu. Kenapa? Karena bagi masyarakat Sumatera Barat sebenarnya tanah itu menjadi identitas gitu. Kalau tanah itu menjadi identitas, ketika mereka kehilangan tanahnya, mereka kehilangan identitasnya gitu. Sederhananya gini, kalau masyarakat yang ada di Sicincin gitu ya, Padang sampai Sicincin itu yang terkena imbas jalan tol itu, misalkan dia punya sawah di situ, punya rumah gadang di situ, punya pandam pekuburan di situ, punya ya ladang lah di situ gitu ya. Ketika tanah tersebut terkena trase jalan tol kemudian dialih tangan kan gitu ya, kan kepemilikannya berpindah tuh, jadi kan bukan miliknya dia lagi gitu, sehingga dia kehilangan identitasnya gitu. Identitas masyarakat di Sumatera Barat itu ya dia punya
punya pandang peguburan, punya basawah baladang, bapandang pakuburan seperti itu gitu. Ketika dia nggak punya kepemilikan lagi terhadap tanahnya itu, dia kehilangan identitasnya. Itu salah satu yang menurut hemat saya juga menjadi salah satu kendala tersendiri gitu. Walaupun sebenarnya di sisi lain kita tidak bisa juga menafikan ada juga masyarakat yang memang sangat pro sekali dengan jalan tol ini gitu. Nah, untuk beberapa masyarakat yang memang itu hanya tanah satu-satunya, ini yang agak susah gitu ya. Itu mungkin itu agak susah. Di samping mungkin ada juga kendala dari sisi penyelenggaranya, mungkin gitu pas pembebasan lahan ada kasus kemarin gitu ya, ada kasus itu ya tentu yang sebenarnya kita tidak harapkan itu terjadi sebenarnya gitu. Berarti jalan tol ini belum jadi emang gara-gara beberapa kasus-kasus tadi ya teman-teman. Ada beberapa pembebasan lahan yang masih agak susah dan itu lain sebagainya. Oke, tadi udah bahas tentang infrastruktur besar-besar. Sekarang juga kita akan membahas tentang UMKM nih Pak. Kan UMKM ini juga termasuk peran penting untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, dari pihak Bapeda sendiri ini apa sih langkah yang dilakukan Bapeda untuk mendukung UMKM ini Pak? Pemerintahan sekarang, terutama yang Pak Gubernur sekarang ya memang sangat concern juga terhadap UMKM gitu. Ini salah satu dari 3 sektor ekonomi unggulan yang ditekankan oleh Pak Gubernur gitu. Termasuk di dalamnya salah satunya pertanian itu juga menjadi sektor unggulan. Kemudian sekarang ada juga perdagangan dan juga UMKM gitu ya. Termasuk juga pariwisata di situ. Nah, kenapa UMKM? Nah, juga ada analisis juga sebenarnya di Indonesia itu kan kalau dari PDB Indonesia ya, PDB gitu ya, dari 17 sektor itu yang terbesar itu bukan pertanian kalau di Indonesia gitu, tapi industri. Nah, industri itu terfokusnya nggak di Sumatera tapi di Jawa gitu kan, banyak industri di Jawa tuh di Pantura gitu ya, dari Cilegon di Serang ke Bekasi sampai Cikarang sampai ke Cirebon gitu ya, sampai ke Semarang itu kan banyak itu industri, sampai ke Surabaya gitu. Nah, kalau kita di Sumatera nggak bisa nih, kita nggak bisa, terutama di bagian barat juga gitu. Kalau di Pulau Sumatera bagian timur itu masih oke lah, kita bisa provide industri gitu, karena memang dari sisi infrastrukturnya itu sudah tersedia gitu ya. Akses ke main roadnya perdagangan dia juga dekat gitu, dengan Selat Melaka kan, ke Singapura dekat, kemana-mana dekat di situ. Sehingga memang lebih cenderung siap secara fasilitas di bagian timur Sumatera gitu. Sekarang kita di Sumatera Barat, akses untuk jalan tol aja susah, bawa barang dari Padang ke Dumai itu juga agak susah, apalagi ke Medan gitu ya. Ke Pelabuhan Teluk Bayur pun juga rada-rada susah gitu ya, karena kondisi jalannya, anggaplah kita kalau mau ke Padang itu lewat Setinjau Laut, kemudian lewat Lembah Anai. Ya, kondisinya seperti itu ya, gitu. Bentar banget jadinya agak susah lewatnya, sehingga bagi investor tidak terlalu menarik mengembangkan industri skala besar di Sumatera Barat gitu. Sehingga yang bisa kita tonjolkan depannya memang tadi itu, industri kecil dan menengah gitu, UMKM gitu. Tentu ini kedepannya akan menjadi concern terutama bagi pemerintahan sekarang gitu ya. Nah, yang sudah dilakukan sebenarnya banyak gitu ya. Mulai dari pelatihan kita selenggarakan, termasuk bagaimana mencetak entrepreneur juga kita lakukan. Target dari Pak Wagub sebenarnya ada 100.000 entrepreneur baru di Sumatera Barat gitu yang bisa kita targetkan dalam jangka waktu 5 tahun ini gitu. Tentu ini beberapa langkah yang sebenarnya kita bisa provide gitu ya, termasuk beberapa mungkin ada usaha-usaha lain dan perubahan-perubahan regulasi dan segala macamnya yang bisa kita berikan bagi masyarakat untuk bisa industri itu bekerja dengan baik, terutama industri kecil dan menengah seperti itu. Oke. Dan aku juga mau bertanya nih Pak, di UMKM nih di pihak pemerintah nih kira-kira ada menyediakan program pendamping aset permodalan gitu nggak Pak? Buat si UMKM ini bisa mendorong usaha mereka tuh menjadi usaha yang ramah lingkungan dan punya dampak sosial yang positif. Ya, termasuk dari salah satu usaha yang kita sampaikan juga tadi, sebenarnya kalau untuk akses permodalan secara langsung modal dari pemerintah itu rasanya nggak bisa ya, karena memang banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak gitu ya dalam hal penyediaan
sarana-sarana kesehatan, pendidikan, sehingga kita tidak bisa mungkin langsung misalkan ada yang apply nih mau mengajukan permodalan kepada pemerintah, kita tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana membuka ruang-ruang bagi lembaga keuangan untuk bisa mensupport teman-teman yang di industri UMKM ini gitu. Apakah itu dari sisi kemudahannya, mungkin dari sisi mungkin kalau teman-teman di keuangan di lembaga keuangan mungkin apa namanya ya bisa untuk bisa mengeluarkan permodalan itu mungkin jenis industrinya mesti jelas dulu, ada izinnya enggak, kemudian ada sertifikat ini enggak, sertifikat itunya ada enggak gitu. Yang salah satu yang kita provide di pemerintah provinsi adalah bagaimana mereka bisa uh, waktu membuka usaha itu dia punya nomor izin berusaha, itu bisa kita bantu. Kemudian dari sertifikat halalnya bisa kita bantu, bagaimana prosesnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi akses permodalan kita membuka seluas-luasnya keran kepada lembaga keuangan untuk bisa turut serta berperan bagaimana bisa memprovide akses permodalan bagi teman-teman di UMKM seperti itu. Oke, berarti dari pihak pemerintah juga sangat membantu nih pihak Sangat membantu. UMKM untuk mengembangkan ekonomi mereka. Oke, tadi juga udah membantu. Mungkin aku menanyain tentang soal transparansi nih Pak. Transparansi dari dokumen-dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan. Kira-kira dokumen itu apakah transparansi kah? Apakah mudah diakses oleh publik atau gimana gitu Pak? Kemudian bagaimana sih Bapeda nih mastiin kalau informasi terkait pembangunan berkelanjutan ini transparan atau segala macam gitu Pak? Kalau transparansi ini salah satu bagian dari reformasi birokrasi juga gitu ya, yang sudah dicanangkan dari beberapa tahun terakhir. Nah, kami secara internal di Bapeda sudah merancang beberapa apa namanya aplikasi gitu ya, mungkin bukan aplikasi juga tapi beberapa inovasi gitu, bagaimana setiap anggaran, setiap rupiah anggaran yang kita keluarkan dari APBD provinsi itu bisa diakses oleh masyarakat. Apa bentuk kegiatannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran anggaran itu, kita tersedia di satu web namanya dashboard.sumbaprov.go.id. Di situ masyarakat bisa melihat secara langsung per hari ini nih, pagi ini gitu, dari anggaran sekitar sekian 6 sekian triliun itu kemana aja perginya. Kalau mau lihat ke fokus ke pertanian, lihat di dinas pertaniannya, apa kegiatan dilaksanakan di sana, per hari ini berapa sudah realisasinya. Bisa dilihat sampai secara real time. Berarti sudah transparansi gitu. Sudah sangat transparan sekali. Sampai ke orang penanggung jawab pun bisa ketahuan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran anggaran tersebut gitu. Nanti ini sebagai cross check juga bagi masyarakat bagaimana nanti menilai pemerintah gitu ya. Oke, berarti kalau buat zaman sekarang ini transparansi sudah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat ya teman-teman. Jadi hal yang tidak tabu lagi gitu ya, sudah menjadi suatu keharusan gitu transparansi. Terakhir enggak, mungkin Bapak bisa nyampein pesan dan kesan kepada generasi muda di Sumatera Barat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan nih Pak. Memberikan pesan kepada para penonton nih Pak, kira-kira gimana? Pertama ya, jadi saya tadi belum sempat bahas sebenarnya ada keterbatasan pendanaan juga ya. Ada keterbatasan pendanaan kalau kita bicara infrastruktur gitu ya. Karena infrastruktur itu butuh biaya yang sangat besar sekali. Kalau tadi kita lihat di sektor transportasi ya, megang peranan penting tadi kalau kita bahas itu anggaplah untuk jalan gitu ya. Untuk bisa provinsi itu punya panjang jalan itu sekitar 1.600-an kilometer. Nah, untuk menjaga supaya jalannya ini tetap kondisinya seperti itu gitu ya. Misalkan kondisinya A sekarang. Nah, dalam 1 tahun itu kalau kita mempertahankan kondisinya saja itu butuh anggaran sekitar 100 miliar. Itu baru menjaga kondisi, belum meningkatkan kondisinya. Kalau untuk bisa meningkatkan kondisinya itu kalau untuk target dalam jangka menengah kita itu butuh anggaran kira-kira di atas 1 triliun gitu. Sedangkan dari sisi ketersediaan anggaran itu baru sekitar 200-an miliar saja gitu. Bagaimana hal ini bisa kita apa namanya menjadi tantangan bagi kita ke depannya gitu. Itu juga perlu dipahami bagi masyarakat. Jangan hanya apa namanya komplain, tapi tanpa bisa memahami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di pemerintahan seperti itu. Ada juga
constraint bagi kami di pemerintahan, terutama di pemerintah provinsi. Ketika masyarakat itu komplain, tentu mereka nggak tahu nih saluran komplainnya kemana gitu. Kadang ada hal-hal yang memang dikerjakan oleh provinsi, ada hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ketika hal tersebut relevan dengan yang dikerjakan oleh provinsi, provinsi akan usahakan untuk mengerjakan itu. Tapi ketika itu di luar kendali provinsi, di luar kewenangan provinsi, itu provinsi nggak bisa turun tangan di situ. Hanya bisa menyampaikan hal yang serupa juga ke mungkin ke pemerintah pusat seperti itu atau ke pemerintah kabupaten kotanya. Itu dari segi tantangan ya, kan kita bicaranya tantangan dan peluang gitu ya. Nah, kalau dari sisi peluang, eh, ada satu konsep yang kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan ya, eh, ada hukum ekologi gitu, ada 4 hukum ekologi. Ini dikenalkan oleh saya lupa namanya. Tapi hukum yang pertama, everything is connected to everything else. Jadi segala sesuatu itu berkaitan dengan hal yang lainnya gitu. Jadi kalau kita buang sampah gitu ya, kira-kira hanya satu bungkus kecil permen gitu, ya nggak bakal ngefek lah gitu. Tapi sebenarnya ngefek gitu. Ada efeknya terhadap hal yang lain gitu. Kemudian hukum yang kedua, everything must go somewhere gitu. Jadi kalau tadi nggak ada yang namanya istilah sampah itu nggak ada dalam 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 ekologi gitu. Jadi ketika kita buang sesuatu, apakah itu sampah plastik atau sampah makanan itu, dia akan menjadi input juga bagi ekosistem yang lain gitu. Misalkan sampah makanan itu menjadi akan terurai di dalam tanah, akan menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada di tanah, akan menyuburkan tanah gitu. Everything must go somewhere. Kemudian yang ketiga, there's no such thing as free lunch. Gitu. Walaupun sekarang ada tagline makan siang gratis gitu, Iya. tapi sebenarnya nggak ada makan siang gratis itu nggak ada dalam konsep ekologi gitu. Jadi segala sesuatu punya punya harganya gitu. Kalau kita mau bangun jalan, ya transportasi tadi mau bangun jalan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, melintasi suatu bentang alam tertentu itu akan punya dampaknya terhadap lingkungan gitu. Bukan akan ada dampaknya terhadap lingkungan. Jadi nggak ada sesuatu yang gratis tuh nggak ada. Pasti ada dampaknya terhadap lingkungan. Mau kita bangun ini, bangun itu, walaupun ada analisis terhadap dampak lingkungannya, ada amdalnya, pasti ada harga yang dibayar gitu terhadap hal tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir hukumnya adalah uh, nature know best gitu. Jadi alam itu tahu hal yang terbaik gitu. Kalau kita bisa lihat gampang contohnya itu ketika ada apa namanya ya, lempeng tektonik itu uh, tahu kapan dia harus meletus gitu. Jadi gempa bumi itu salah satu bagian dari penyesuaian bumi juga terhadap konstruksi dari lempeng-lempengan yang lain gitu. Atau gunung meletus gitu. Gunung meletus itu karena ada tekanan dari bawah, kemudian keluar magma, kemudian menyuburkan daerah di sekitarnya. Emang itu kodratnya alam gitu. Itu kodratnya alam gitu. Alam itu tahu hal yang terbaik bagi bumi sendiri gitu. Nah, itu prinsip-prinsip yang perlu kita pahami dalam berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan ke depannya gitu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan kita yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Nah, di Sumatera Barat kita mengenal ada namanya adat Minangkabau. Nah, adat Minangkabau ini terbagi 4 gitu. Ada namanya adat yang bersumber dari alam gitu. Itu di hal yang pertama, di kategori yang pertama gitu. Nah, ini istilahnya adat yang babu hua mati. Jadi memang nggak ada yang bisa dirubah dari itu. Memang adat itu langsung bersumber dari alam gitu. Kayak seperti air mengalir dari atas ke bawah, itu kan hal-hal dari alam gitu sebenarnya. Makanya ada istilah konsep alam takambang jadi guru gitu ya. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep dari alam juga berkaitan dengan konsep ekologi tadi gitu. Nah, tentu ini yang perlu kita pahami gitu. Sekarang sejauh mana kita memahami adat alam Minangkabau itu sendiri, sejauh mana kita memahami alam takambang jadi guru itu gitu. Apakah kita sudah memahami alam itu sendiri gitu. Nah, ini tantangan bagi kita ke depannya ini. Bagaimana kita memahami. Sebenarnya dari adat kita sendiri sudah mengajarkan itu gitu. Alam takambang jadi guru, lihatlah alam itu bagaimana dia bekerja, kemudian sesuaikan kebutuhan kita
dengan hukum-hukum yang ada di alam itu, sehingga alam itu akan memberikan profit terbaiknya bagi kita gitu. Ketika kita tidak bekerja dengan hukum alam, alam pun akan menyesuaikan kembali dengan kondisi bagaimana hukum alam itu bekerja gitu. Terjadilah bencana alam, terjadilah ini, jadi itu. Itu bagaimana siklus alam bekerja supaya dia menyesuaikan kembali dengan kodrat alam itu sendiri. Mungkin seperti itu catatan Oke, dari kami. oke, terima kasih banyak Pak. Berarti kita dapat banyak sekali yang dapat kita ambil dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga buat banyak sobat interaksi yang sudah mendengarkan akhir diskusi kita hari ini. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari tentang pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat, mulai dari infrastruktur, pariwisata, hingga peran anak muda dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tentu saja masa depan Sumbar itu ada di tangan kita semua, nggak cuman di tangan pemerintah. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata. Jadi jangan ragu untuk berperan aktif, entah itu dengan ide, inovasi, ataupun aksi nyata. Masa depan yang lebih baik ada di depan mata dan kita adalah bagian penting dari perjalanan itu. Terima kasih juga kepada Bapak Hamdi Irza yang sudah berbagi wawasan dan perspektif yang luar biasa kepada kita semua di diskusi kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Muhammad Rifki dan ini adalah Stand Up and Speak podcast interaksi yang pertama, tempat di mana suara kalian menjadi inspirasi untuk perubahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.